Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 5 halaman 52 sampai dengan halaman 54 yang diambil dari buku kurikulum Merdeka volume 1. Langsung saja untuk pembahasannya. Segi 4 kongruen. Ayo pikirkan cara menggambar segi 4 yang kongruen dengan segi 4 ABCD di bawah ini. Sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui bahwa kongruen adalah sama bentuk ataupun ukurannya. Baiklah, perhatikan pada gambar segi 4 berikut, di mana segi 4 berikut kongruen dengan segitiga ABCD tersebut. Untuk sisi yang bersesuaian, perhatikan untuk sisi AB kita kasih warna merah. Untuk sisi yang bersesuaian dengan sisi BC kita kasih warna hijau, dan untuk sisi yang bersesuaian dengan sisi CB kita kasih warna biru, dan untuk yang bersesuaian dengan sisi AD kita kasih warna kuning. Selanjutnya, jika kamu mengukur keempat sisi segi 4 untuk menggambar, dapatkah kamu menggambar segi 4 yang kongruen? Perhatikan pada apa yang dikatakan oleh siswa pertama. Aku mengukur keempat sisi dan menggambarnya, tetapi aku mendapatkan bangun datar yang berbeda. Perhatikan di sini kita gambar ulang untuk bangun segi empatnya, di mana untuk sisi-sisinya kita kasih warna merah, hijau, biru, dan ungu. Kemudian sesuai dengan panjang sisi tersebut atau sama panjangnya, kita membuat sebuah garis mulai dari yang warna hijau terlebih dahulu dengan panjang yang sama, kemudian warna merah, selanjutnya kita membuat yang warna biru dengan panjang yang sama, kemudian warna ungu dengan panjang yang sama, dan membentuk segi 4 yang berbeda. Bila demikian ini tidak kongruen. Selanjutnya yang disampaikan oleh siswa kedua, apakah kongruen ataukah tidak? Aku membagi segi 4 menjadi 2 segitiga menggunakan diagonalnya. Perhatikan pada segi 4 yang pertama kita gambar ulang, di mana untuk diagonalnya yaitu dari atas ke bawah. Setelah itu tinggal kita membuat yang kongruen dari segi 4 tersebut. Caranya bagaimana? Maka pertama kita buat untuk diagonalnya terlebih dahulu dengan panjang yang sama dengan segi 4 itu, kemudian kita buat dengan panjang yang sama untuk yang berwarna merah, kemudian untuk yang warna hijau pun demikian. Selanjutnya tinggal yang warna biru dan warna ungu pun kita buat dengan ukuran yang sama. Dan demikian maka terbentuklah segi 4 yang kongruen. Untuk selanjutnya yaitu gambar yang kedua, kita gambar ulang untuk gambar yang kedua, di mana untuk membagi gambar segi 4 tersebut menjadi 2 buah segitiga dengan menarik diagonalnya dari kanan ke kiri. Berikutnya tinggal kita membuat bangun yang kongruen dengan bangun segi 4 tersebut. Perhatikan pertama kita buat terlebih dahulu untuk diagonalnya dengan ukuran yang sama. Setelah itu kita tarik sebuah garis yang berwarna hijau dan yang berwarna biru. Berikutnya kita tarik juga untuk garis yang berwarna atau sisi yang berwarna merah dan yang berwarna ungu. Dan demikian maka terbentuklah bangun yang kongruen. Kita lanjutkan untuk halaman berikutnya. Ayo diskusikan cara menggambar segi 4 yang kongruen dengan teman sekelasmu. Bagaimana kita menentukan posisi dari keempat titiknya? Pertama, ide dari Dadang yaitu dengan mengukur besar sudut A dan C dan menentukan titik D. Berikutnya ide dari Farida. Ide dari Farida yaitu dengan menggunakan ide Zia saat menggambar segitiga yang kongruen untuk menentukan titik D pada segi 4, lalu mengukur panjang sisi AD dan CD. Berikutnya adalah ide dari Kadbek, menggunakan ide Yosef saat menggambar segitiga yang kongruen untuk menentukan titik D pada segi 4.
Lalu mengukur sudut yang dibentuk oleh diagonal AC dan sisi-sisi segi 4. Gunakan ide-ide di atas untuk menggambar segi 4 yang kongruen dengan segi 4 ABCD. Untuk selanjutnya yaitu nomor 4. Ayo gambarkan segi 4 yang kongruen dengan segi 4 di bawah ini. Perhatikan pada gambar di mana kita diminta untuk membuat segi 4 yang kongruen dengan gambar tersebut. Untuk menggambarnya yang kongruen, pertama kita membuat sebuah garis lurus dengan panjang 4,7 cm. Berikutnya membuat garis sepanjang 3,7 cm, di mana garis tersebut membentuk sudut 85 derajat. Kita gunakan busur derajat untuk membuatnya. Perhatikan di sini, di mana sudutnya yang terbentuk yaitu 85 derajat. Berikutnya, dengan menggunakan busur derajat, kita membuat sebuah garis yang membentuk sudut 70 derajat. Adapun panjang garis tersebut adalah 3,7 cm. Berikutnya, dari sisi garis 4,7 cm, kita membuat sudut sebesar 65 derajat, di mana panjang garisnya adalah 2,4 cm. Adapun untuk pertemuan garis tersebut membentuk sudut 140 derajat. Untuk berikutnya, gambar yang kongruen dengan segi 4 tersebut di atas. Kita buat sebuah garis lurus terlebih dahulu, di mana panjangnya adalah 4,7 cm. Berikutnya, membuat sebuah garis dengan panjang 2,4 cm yang membentuk sudut 65 derajat. Di sini kita gunakan busur derajat untuk membuatnya. Setelah itu, dari sisi yang lain dari garis 4,7 cm, kita membuat sebuah garis dengan panjang 3,7 cm yang membentuk sudut 85 derajat. Berikutnya, dari sisi garis yang panjang 2,4 cm, kita buat sudut 140 derajat, di mana panjang garisnya adalah 3,7 cm. Dan pertemuan dari kedua garis tersebut membentuk sudut 70 derajat. Berikutnya ditanyakan sisi dan sudut manakah yang kita gunakan. Untuk gambar yang pertama, sisi yang kita gunakan yaitu sisi yang memiliki panjang 4,7 cm dengan 3,7 cm. Adapun sudut yang digunakan yaitu sudut 85 derajat, 70 derajat, dan 65 derajat. Sedangkan untuk gambar yang kedua, sisi yang digunakan yaitu sisi yang memiliki panjang 4,7 cm dengan 2,4 cm. Adapun sudut yang digunakan yaitu sudut 65 derajat, 85 derajat, dan 140 derajat. Untuk berikutnya nomor 5, dua segi 4 di bawah ini kongruen. Tunjukkan titik-titik yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian, dan sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan ada dua buah segi 4. Yang pertama adalah ABCD, dan segi 4 yang kedua yaitu FGHI. Ditanyakan untuk nomor 1. Titik yang bersesuaian dengan titik A adalah titik H. Tulislah dalam buku catatanmu titik-titik bersesuaian yang lain. Agar lebih mudah untuk dipahami, perhatikan di sini. Kedua gambar tersebut saya salin ulang, baik yang pertama ataupun yang kedua. Berikutnya, untuk gambar yang kedua atau gambar segi 4 FGHI, kita putar samakan dengan segitiga ABCD. Sekarang kita bisa lebih mudah untuk menentukan titik-titik yang bersesuaian. Di sini, titik A bersesuaian dengan titik H, titik B bersesuaian dengan titik I, titik C bersesuaian dengan titik F, dan titik D bersesuaian dengan titik G. Berikutnya untuk nomor 2, sisi yang bersesuaian dengan sisi AB adalah sisi HI. Tulislah dalam buku catatanmu sisi-sisi yang bersesuaian. Beri gambar tersebut di atas. Sisi yang bersesuaian dengan sisi AB yaitu sisi HI, kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi FI, sisi CD bersesuaian dengan sisi FG, dan
sisi AD bersesuaian dengan sisi GH. Berikutnya nomor 3. Sudut yang bersesuaian dengan sudut A adalah sudut H. Tulislah dalam buku catatanmu sudut-sudut bersesuaian yang lain. Sudut yang bersesuaian yaitu sudut A dengan sudut H, sudut B dengan sudut I, sudut C dengan sudut F, dan sudut D bersesuaian dengan sudut G. Demikianlah pembahasan materi matematika kelas 5 yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.